Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'd, para bapak ibu, para salikin, muridin, jamaah, insyaallah mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah Haji Qalbu rahimakumullah, kita masih meneruskan diminta untuk berzikir dalam keadaan iqbal, artinya menghadap langsung, maupun dalam keadaan kita sedang tidak dalam keadaan duduk. Artinya zikir dilakukan fi kulli waktin sa'atin wa halin. Zikir keluar masuk nafas kita, dalam keadaan apapun kita harus senantiasa berzikir. Untuk itu mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nafahina bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'lam ya ayyuha akhi anna dzikra asra'u fil fathi min syairil ibadatin. Wahai saudaraku, ketahuilah anna dzikra, maka sesungguhnya zikir itu asra'u, mempercepat, fil fathi, di dalam keterbukaan, syairil ibadah, yaitu hijabnya dari ibadah-ibadah lain. Artinya ibadah-ibadah lain, sholat sangat bagus. Kalau sholat itu kita dalam keadaan khudur, khusyuk, mutmainnah, tumakninah. Tapi yang bisa menyikapkan atau mendedahkan, membuka hijab di dalam diri kita itu sesungguhnya zikir. Sholat iya, karena sholat itu sebetulnya kan mi'radul mu'minin dan huwa dzikir. Kulluhum sholat adzikir. Semua sholat itu dzikir dan doa. Nah, karena itu zikir itu adalah mempercepat terbukanya hijab kita dengan Allah dalam hal dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Qala Sayyidi Alil Murassifiyun rahimahullah ta'ala, Imam Syekh Ali Al-Murassafi rahimahullah ta'ala berkata, qad ajazal ashah, terkadang untuk melihat bagi seorang asyah syekh mursyid, falam yajidu lil murid, maka dia tidak akan menemukan muridnya dawaan, kecuali menemukan obat di dalam muridnya itu asra'a fi jala'i qalbi, yang bisa mempercepat di dalam mengkilapkan atau mengkilaukan jala'il qalbi, hatinya, min mutawatir dzikri, kecuali melihat dari mutawamah minadz dzikr, dilihat dari zikirnya dari murid-muridnya itu mutawamah enggak,
istiqomah tidak. Karena itu akan ketahuan Bapak sekalian, ini murid yang mudawamah zikirnya, ini yang masih lari-lari, ini yang masih bolong-bolong kelawan. Karena nanti akan ketahuan sikapnya. Karena itu seorang murid yang mempercepat, mengkilapkan tasfiyatul qalbinya, membeningkan mata hatinya, itu hanya bisa asra, mempercepatnya itu bidzikril mudawamah, dengan zikir secara terus menerus. Ya, kalau ibu bapak sekalian seperti punya pisau lah, setiap hari mau dipakai, motong A, gosok lagi, tajam. Tapi tidak pernah digosok, tahu-tahu untuk motong daging, ya nggak bisa. Hati kita seperti itu, zikir kita seperti itu. Kalau zikir terus, tasfiyatul qalbi, dibeningkan, digosok terus, maka itu juga akan mempercepat mengkilapnya hati. Al-qalbun kal mir'ah wal hadat. Karena hati itu seperti mir'ah, cermin, wal hadat seperti juga besi. Semakin sering dibersihkan, maka semakin dia akan jernih. Semakin besi itu digosok, maka semakin mengkilapnya, tidak ada tayang, tidak ada karatan di dalam besi itu. Fa hukmu dzikri fil jalailil qalbi, maka ketentuan berzikir itu harus mengkilapkan di dalam hati. Kal hukmi khasofin nuhas, seperti ketentuan kerikil di dalam tembaga. Wa hukmu khairul dzikri fi sa'iril ibadah, dan ketentuan zikir selain ibadah-ibadah zikir, artinya selain ibadah zikir itu apa? Ka hukmus sabun, seperti sabun, fin nuhas, di dalam tembaga. Wadzalika yastaju ila tul zaman, dan hal itu butuh waktu yang lama. Jadi ada dandang yang kotor. Ibu-ibu dulu kalau masak itu kan pakai api tungku, dandangnya ya. Waktu dulu dandangnya masih teko gerabah, nah, terus pakai aluminium gitu ya. Itu kan ada di bawahnya itu kan ada keraknya. Coba kerak itu bapak sekalian, kalau jenengan pakai sabun disiram saja nggak lama. Tapi kalau digosok, ada serabut dari besi itu ya, terus ada batunya, digosok-gosok cepat. Zikir juga seperti itu. Zikrul mudawamah, di situ disebutkan seperti halnya adalah hasofin nuhas, seperti kerikil yang digosokkan di dalam kerak yang begitu banyak. Kalau jenengan hati kita keras, karatan, keraknya banyak, berpuluh-puluh tahun tidak berzikir, berpuluh-puluh umur 50, 60, 70 tidak pernah upaya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu zikirnya harus betulan. Kalau enggak, karatan lagi. Jadi begitu Bapak sekalian ya. Wasyekh Ali Mustafa tadi, dan juga beliau mengatakan, yaitu Syekh Al-Musarrifin, beliau mengatakan as-saliku min tariqid dzikri kat-ta'iril mujiddin, seorang yang menempuh jalan thariqah, yang melalui jalan zikir, seperti burung yang berusaha mujidun, bersungguh-sungguh, ila khadil qurabi, menuju tempat-tempat mereka menetap terdekat. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihat burung itu, semakin mendekati matahari terbenam, dia akan semakin cepat menuju ke tempat kandangnya. Apa itu kalau burung itu, tempat burung itu apa namanya ya? Susuhnya ya, susuh, sarang. Coba sore itu, begitu sudah mau surup, itu langsung cepat.
itu mau surup itu menjelang matahari terbenam. Lho panjenengan usia 60 70 kok ndak cepet-cepet kepada Allah, itu gimana sih? Contohnya ini aja. Kita sudah 60 gloma-glame masih urusan yang enggak. 70 enggak ngerti Allah gimana? Zikir masih lora lari. Burung saja seperti itu. Dia akan mempercepat jalannya menuju sarangnya, susuknya saat tertentu waktunya sudah mau habis. Sedangkan kita tidak tahu kapan kita kontrak dengan Allah, nggak ada yang tahu. Orang masih nyantai menuju Allah itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, wasaliku min khairi tariqid dzikir, dan seorang penempuh tarekoh dengan tanpa berzikir yang benar, kazzamanil ladzi yarkhafu taratan, seperti orang cacat tubuh yang merangkak di saat tertentu. Gloma glame tarekoh, gloma glame, zikir ndak dilakoni, subuhnya hilang, zikir yang 11.000 nggak dijalani, lah gimana? Mau ketemu Allah tuh gimana? Apa meneh orang yang nggak pernah bertorekoh? Aduh, angel, wes angel. Ya, wayas kunu ukhra, dan dia terdiam di dalam satu tempat yang lain. Dari jabatan ke jabatan, dari dunia ke dunia, dari rezeki ke rezeki, bendino seperti itulah, muter aja manusia itu. Ya, ma'a yuktil maksadi, padahal masih jauh menuju Allahnya, makosidnya kepada akhirat itu jauh. Lah ngono lho, nggak melaku manusia itu. Asik dengan kesehariannya, nggak punya zikir, nggak punya aurat. Berapa yang harus dia lakukan? Menengeles ngono kok njaluk ketemu Gusti Allah, itu gimana? Warubama kota amis lahadil umrah kulluhu, maka seringkali orang semacam ini menghabiskan usianya umrahu kulluhu walam yasilu ila maksodihi, dan dia tidak atau belum mencapai apa yang dia tujukan. Kita tujuannya kemana Bu, Bapak? Ilal akhirah, ad-dunya ilal akhirah, liqa'illah yarjullah wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Sekalian, berapa usia kita sekarang? Mari kita introspeksi. 50, 60, 70. Loh, ini kok gak melaku itu piye. Aduh, la haula wala quwata illa billah ini. Kadang-kala kita itu terkesima dengan urusan dunia terlalu dalam itu. Wa qala al-mu'allif, maaf kita lanjutkan, wa ajma'u ala annal fathu fil lail, dan kalangan ulama telah bersepakat bahwasanya hijab itu akan tersingkap fil laili, di dalam malam hari. Aqrabuhu min fin nahar, lebih cepat, lebih asrof daripada. Saya minta seluruhnya jam 10 udah tidur, jam 2, 3 bangun sampai sholat isra, sampai sholat duha. Sing nom-nom ini loh, khususnya murid-murid saya nggak suka kalau jam 10 masih ngobrol sampai jam 1, jam 2. Saya mohon maaf, lebih baik dan turu. Jam 10 sudah tidur, jam 9 wis mapan, ya. Nanti jam 2, jam 3 sudah bangun. Malam odong nggih dolenan tinggi apa? Ngobrol, ngomong kelobot ngalor ngidul nggak jelas. Akhirnya tidak sholat malam. Wa qalu, dan mereka berkata, kullu man lam yadhkurillahu ta'ala min ghurubis syamsi
Setiap orang yang tidak berzikir pada Allah sampai terbenamnya matahari sampai pagi, ilas sobahi, ya sampai pagi, fil majalis, di dalam satu majelis, wahidan ma wa'ada waktu sholat, di selain waktu sholat, fala yaji'u minhu syai'un fit tariq, maka tidak akan datang dirinya sesuatu pun dalam bertorikoh. Baik, jalan yang bertorikoh, monggo. Hidup itu tertib. Habis maghrib apa? Sholat awabin. Habis sholat isya apa? Sholat tasbih. Tengah malam apa? Liridhoillah, lisyukrillah, fitfadlillah, ya, tahajud, taubatan nasuha, perlu ditambah-tambah lagi. Terus habis subuh jangan ngobrol dulu, baca apapun aurat sampai sholat isra, termasuk sholat syuruk, kemudian sholat baca Quran, syuruk, sholat isra, itu kal haj wal umrotan tammah, seperti haji dan umroh tamam sempurna. Lha ngono ki ora gelem, bar subuh kok pada turu. Ini cah nom-nom lho. Subuh cengkling, subuh wis turu nah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Padahal mengkilapkan hati itu di tengah malam, dan Allah menebarkan semua apa yang dimintakan di tengah malam dan juga sampai di dari sholat syuruk itu saat yang tepat. Nah, orang yang tarekat seperti ini tidak jalanin, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Wa qalu, dan juga diucapkan juga, malam yahsul lahu minadz dzikri halun, siapa saja yang belum berzikir baginya satu zikir yang halun, kondisi qawiyun, kuat, wa hudurun ma'alillahi ta'ala, dan kehadiran konsentrasi pada Allah, falaisa lahu qat'ul majalis, maka tidak ada baginya penghentian majelis itu, enggak ada artinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, zikir itu adalah terus menerus di dalam satu duduk majelis atau dalam keadaan tidak duduk, gitu loh. Jadi fikuli waktu itu harus dalam keadaan zikir. Nah, orang seperti ini, maka orang yang hatinya mengkilap. Fafhamu, pahamilah ya ahi, wahai saudaraku. Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab As-Sa'di. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif wa'lam annahu la yasilu ahadun ila hadrati ilahiyah illa bihi. Ketahuilah bahwasanya seorang tidak mencapai kehadiran Allah, wusul ilallah, ila hadrati ilahiyah, illa bihi, kecuali dengan zikir itu. Ngajar zikir, ya, sambil kerja zikir. Ada tamu, hatinya tetap zikir. Nah, ini cara untuk asra'u ila hadratillah, mempercepat sampai pada Allah. Wa qala Sayyid Abu Madyan Al-Tamisanin rahimahullah ta'ala, dan Syekh Abu Madyan Al-Tamisani rahimahullah ta'ala, beliau berkata, man damat adkaruhu, siapa yang telah langgeng zikirnya, sofat asraruhu, maka niscaya jernih batinnya. Jadi tasfiyatul qalbi itu berzikri. Alladzi na'amanu tatma'inu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Udahlah, ini udah besi kita itu, hati kita itu ya harus digosok. Gosoknya apa? Zikir. Wa man safa asraruhu, dan siapa yang sudah batinnya sofat, jernih, mengkilap, kana fi hadratillah ta'ala qararuhu, maka itu adalah sudah sampai kepada hadratillah ta'ala qararuhu, dan bersamayam di batin orang seperti itu.
hidup menjadi tenang karena ngalor ngidul jam berapapun zikir. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulang, man damat adzkaruhu sofat asroruhu. Siapa yang mendawamkan zikirnya maka hatinya menjadi bening. Siapa yang hatinya bening maka dia sudah pada tingkat hadratillah al-qararuhu yang bersemayam. Seperti yang kita doakan, moga-moga kita selalu dalam rengkuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzahu dzalik, dan penjelasan mengenai hal itu adalah annal haq ta'ala la yuqarribu ila hadrihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mendekat kepada keharibaan seseorang illa kecuali manis tahya binhu haqqul haya, kecuali hanya merasa malu kepadanya dengan sebenar-benarnya malu. Jadi orang yang dekat dengan Allah biasanya rasa malu. Lah kita itu nggak ada rasa malu. Sholat nggak terep, nggak izin kan Gusti Allah. Tapi mendino njaluk nek Gusti Allah itu piye sih gitu. Lupa nek Gusti Allah tapi njaluk nek Gusti Allah. Menungso ini, manusia itu ini. Sholatnya, zikirnya, sodakohnya nggak terp, tapi njaluk sugih, njaluk deket, njaluk diampuni. Ya ini jenenge menungso saenake dhewe kadang kala begitu ya. Nah karena itu saya ulang, man damata adzkarus sofa asroruhu. Siapa yang sudah membiasakan zikir maka dia hatinya menjadi betul-betul sofa, menjadi bening. Wala yasihu li ahadin, dan tidaklah sah bagi seseorang ayastahya kadzalika in khasalalahul kasfun. Ia tidak ada malu kepada Allah kecuali dia telah berhasil baginya kasfun, kasaf. Jadi malunya itu besar. Al-haya'u minal iman, malu terhadap diri kita dengan Allah, malu terhadap manusia. Lah orang kalau sudah malunya tinggi, mudawwamul dzikr, maka kasaf, warafa'ul hijab, dan diangkatnya segala hijab. Jadi tingkatannya sampai sini Bapak sekalian, saya ulang ya. Satu adalah riyadhah, latihan dulu, mujahadah. Yang ketiga muqarrabah. Yang keempat musyahadah. Yang kelima baru mukasafah. Angel ya, sampai mukasafah sulit ya. Musyahadah aja sulit. Sholat masih lari-lari. Musyahadah itu berarti menyaksikan Allah di dalam majlis, di dalam mujallasah, waktu sholat, waktu berdoa. Jadi saya ulang, orang yang sampai mukasafah, langkahnya yang pertama riyadhah, yang kedua mujahadah, yang ketiga adalah muraqabah. Jadi muraqabah dalam pengawasan Allah. Zikirnya ada muraqabah af'al, muraqabah sifat, muraqabah ma'iyah. Baru musyahadah, sholatnya nggak lari-lari, baru mukasafah. Berarti ini sudah didendahkan. Hati kita sudah singkapkan dari hal-hal selain Allah. Walazaizuhul kasfu, maka tidak ada suatu hisab, warafa'ul hijab, dan diangkatnya hijab bagi seseorang hubungan dengan Allah, illa bimulamadzati dzikir, kecuali dengan melazimkan, mudawamkan zikir. Kuncinya zikir Pak Ibu, para jamaah, zikir, zikir, zikir. Udah itu ada. Gondelanya kita sehari-hari itu zikir. Begitu kita tidak zikir berarti ghaflah. Kalau sudah ghaflah berarti kita lupa pada Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu lari dan dalam kendali apa? Nafsu. Gitu Bapak sekalian. Wa hadhi tariqun yasilu bihadzal murid bi sur'atin, dan ini adalah cara seorang murid untuk mencapai
derajatnya secara cepat. Secara cepat. Itu bisa cepat kalau ada rasa malu, ada mutawamah, baru musyahadah mukasyafah. Wal muradu bihadza ta'ala, dan yang dimaksud dengan keharibaan Allah Ta'ala itu apa? Haitsu utliqat fis lisanil qaum, sekiranya diucapkan di lisan masyarakat adalah begini: syuhudul abdi annahu baina yadayallahu ta'ala. Jadi yang disebut dengan haribaan Allah, khudur kepada Allah, itu adalah syuhudun, itu musyahadah, menyaksikan Allah li'abdi, bagi seorang hamba yang menyembah, annahu, bahwa dirinya itu berada di dalam yadillah ta'ala, sisi Allah secara langsung. Itu artinya orang yang sudah sampai pada haribaan Allah. Itu kira-kira af'al, depan kita, belakang, atas kita, jalan kita, mulut kita, bicara kita, tangan kita digerakkan, semua yang menggerakkan Allah. Ini fana, tidak ada selain Allah di dalam apa yang kita lakukan. Karena kita semua itu dalam keadaan muraqabatil af'al, muraqabah semua perbuatan kita, wasifatun, dan sifatul kamaliyah minallah, wal ma'iyah, wal ma'iyah, semua itu dalam rengkuhan Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit lagi, wa'lam, dan ketahuilah, annahu, maka sesungguhnya orang itu tidak bisa wusul illallah, la yahsulu li ahadin al-kasfu wal ikhlas illa bihi. Tidaklah dia seorang akan bisa musyahadah dan kasaf serta ikhlas ayyibidak illa bihi, kecuali illa bihi, bihinya adalah zikir, ayyibidzikir. Wa qad taqaddama anal kasaf la yaslu illa bihi, maka dengan demikian tidak ada akan kasaf kecuali bisa diperoleh dengan zikir. Zikir itu ya wirid. Wirid kalau dilakukan secara terus menerus dan beberapa wirid namanya aurat. Itulah yang dapatkan bagi seorang yang mutawamatul dzikir, maka dia adalah mukasyafah, sebelumnya musyahadah. Wal kasfu ala na'ani, dan kasaf itu terdiri dari dua, khissini wa khoyaliyin. Kasaf dalam arti hissi, artinya terbuka dalam indera, wa khoyali, dan terbuka dalam arti imajinasi. Jadi Bapak sekalian, orang yang kasaf melihat wajah seseorang sudah tahu ini bohong, ini cari muka, tahu, mimiknya kelihatan. Tapi kalau orang yang kasafnya tuh khoyali, dalam sebuah imajinasi, membayangkan nama X, ini orang Jawa ya, biasanya maaf, orang Tulungagung, orang Banyuwangi itu ahli itu. Jadi dulu kan ilmu-ilmu spiritualnya orang Tulungagung, Banyuwangi kuat. Menebut nama X, namanya apa, lahirnya di bulan apa, dinone netone apa, wis roh iki. Nah, karena dia punya kasaf. Karena dia memang sehari-harinya zikrullah ya al-mutawamah, zikirnya itu mutawamah. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendapatkan ridho, keberkahan, ya, ilmunya ilmun nafi', dan ini menjadi amal jariah kita di dalam hidup ini. Allahu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.